Kenapa bisa setiap orang mengklaim bahwa itu kebenarannya gitu ya? Bukankah ada satu titik temu yang bisa didamaikan, ya kan? Mestinya kan orang berpikir seperti itu. Sejarah pemikirannya itu ya. Kebetulan Imam Al-Ghazali itu masa hidupnya beliau itu sedang marak kaum para teologi, ahli kalam, mutakalimin. Sedang marak juga sufisti, sedang marak juga madhab-madhab fikih itu ya. Madhab-madhab fikih. Sehingga beliau merenung bahwa kenapa bisa setiap orang mengklaim bahwa itu kebenarannya gitu ya? Bukankah ada satu titik temu yang bisa didamaikan, ya kan? Mestinya kan orang berpikir seperti itu ya. Tapi kenapa ini mutakallimin ya, sayang satu golongan berpendapat bahwa ini yang paling benar. Satu golongan fikih berpendapat bahwa ini yang paling persis dengan perilaku Rasul. Sufistik yang lain berpendapat bahwa ini ilmu yang dari benar-benar bersumber dari Allah itu kan. Lalu Imam Al-Ghazali merenung, kok bisa ya? Kok bisa ilmu dengan ilmu itu bertabrakan gitu ya? Ini pasti ada yang salah kan? Iya. Pasti ada yang sampai salah. Berpikir dalam seperti itu ya. Ini pasti ada yang salah. Apa yang salahnya? Bukan ilmu tapi apa? Manusianya kan itu. Manusianya kok bisa ilmu dengan ilmu bertabrakan, kebenaran dengan kebenaran bersilangan. Ini pasti ada yang keliru ya. Apa yang kelirunya ya? Manusianya. Kenapa bisa keliru ya? Karena fanatisme itu ya, asobia ya, merasa diri paling ego itu kan. Sejarah pemikiran Imam Al-Ghazali sebenarnya ya, pertama beliau mempercayai kebenaran yang bersumber dari hawasil khamsin. Kalau istilah kita itu panca indera. Panca indera. Bahwa kita mampu menyimpulkan api itu panas setelah kita meraba kan itu ya. Bahwa kita menyimpulkan musik itu enak setelah kita mendengar itu kan apa ya? Bahwa kita mampu menyimpulkan bahwa sate itu enak setelah kita mencicipi itu kan pengetahuan hawasi ya, panca indera. Tapi Imam Al-Ghazali kemudian skeptis ya, menemukan keraguan bahwa kebenaran itu bukan hanya tunggal bersumber dari panca indera. Imam Al-Ghazali mempertanyakan bahwa mata sekalipun ya, panca indera yang paling berpengaruh ternyata bisa berkesimpulan sekeliru. Contoh begini ya, beliau memberi contoh kita berpendapat tatkala memandang cakrawala langit, kita berpendapat bahwa bintang itu ternyata kecil, matahari ternyata kecil, itu kan kesimpulan mata ya. Padahal ilmu pasti ya menyimpulkan bahwa bintang itu ternyata tidak kalah kecil, tidak kalah besar dengan bumi sekalipun gitu. Lalu Imam Al-Ghazali ya, bahwa mata itu bisa menipu. Contoh, kita berkesimpulan bahwa sebuah bayangan itu tidak bergerak, tapi melalui analisa dan melalui kelama-lamaan ternyata bayangan itu bergerak juga. Itu kan ada kalanya mata menipu. Maka beliau tiba pada skeptis ya, atau syak lah istilah Arab itu, ragu ya. Oh, ternyata mungkin kebenaran itu bukan hanya dominasi indrawi saja. Maka beliau beliau berharap besar pada akal untuk menemukan sebuah kebenaran ya. Pada fase selanjutnya berarti ke akal ya. Kalau mungkin akal sanggup menemukan sebuah kebenaran. Lalu beliau mendalami sebuah paham filsafat. Filsafat itu falsafah ya. Filsafat itu kan dari kata filain dan sophos ya, kecintaan, kebijaksanaan. Walaupun dalam kitab itu sering dikatakan filsafat itu al-hikmah, tapi itu sepertinya ada perbedaan ya. Dalam Arab itu falsafah ya falsafah. Beliau mempelajari berbagai aliran filsafat karena
diakui atau tidak, olah akal, olah pikir itu kan apa? Kerja filsafat ya. Bagaimana membentuk sebuah argumentasi yang kokoh, bagaimana membentuk sebuah argumentasi yang rinci, bagaimana menyampaikan gagasan sesuai bahasa yang rigid gitu ya. Nah, ternyata juga beliau menemukan pendapat bahwa akal bisa puas, tapi kenapa hati saya kok gersang gitu ya? Tidak kunjung juga menemukan sebuah kebenaran. Bisa jadi benar secara rasionalisme dan argumentasi yang rinci, tapi kenapa hati saya masih belum tenang juga? Bukankah hidup manusia bukan hanya akal, tapi juga punya hati kan itu ya? Akal itu kan nurun latifah ya, mufarriqun bainal haqqi wal batil ya, cahaya yang lembut yang membedakan antara benar dan salah, itu akal kan ya. Berarti tidak semua orang menjamin kepalanya besar, akalnya besar kan Pak ya. Sebab apa? Otak itu hanya medium, hanya media untuk akal. Itu banyak orang yang kepalanya gede tapi ya rankingnya bocor terus. Banyak itu Pak, banyak teman-teman yang saya. Dimaksud akal menurut Al-Ghazali ya nurun latifah mufarriqun bainal haqqi wal batil, apa ya, cahaya yang diberikan oleh Allah ya, yang dengan cahaya itu mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Beliau dengan dengan sungguh-sungguh mempelajari filsafat, tapi beliau kemudian menemukan secara argumentasi memang sistematis, rasional, tapi secara kesimpulan ternyata ada juga yang salah ya. Contoh, ada sebagian filsafat yang menyebut bahwa bumi itu abadi kan gitu ya. Bumi itu abadi. Padahal kalau walaupun dirasionalisasikan dengan argumentasi yang rinci, ternyata hati masih bertanya-tanya, masa iya kan gitu ya. Masa iya sesuatu ada, tidak ada yang mengadakan gitu ya. Ternyata Imam Al-Ghazali tidak puas dengan akalnya, sehingga beliau menanggalkan kebesarannya sebagai guru besar di An-Nidhamiyah yang beliau mengembara rihlah ilmiah kalau istilahnya ya, pengembaraan intelektual itu. Beliau mengadakan pengembaraan intelektual ya, bahwa indrawi sudah patah dengan sendirinya, belum mampu menemukan kebenaran. Akal sendiri pun ternyata belum mampu menemukan sebuah kebenaran. Bisa jadi kebenaran itu disusun dari argumentasi-argumentasi yang rinci, tapi hati memang tidak bisa dibohongi, mungkin itulah kalau istilah sekarang ya. Betul. Istilah sekarang. Nah, akhirnya beliau melakukan rihlah ilmiah ya, rihlah ilmiah. Beliau ya dalam merenung-renungnya, sehingga beliau berpendapat bahwa untuk sebuah puncak penyerahan dan puncak ilmu itu yaitu ya, sehingga beliau berpendapat bahwa tidak ada orang yang bagus karakternya, tidak ada orang yang tenang hatinya selain orang yang benar-benar bersufi kan gitu ya. Yang benar-benar bersufi. Tapi sufi asli ya, bukan sufi. Sebab enggak sedikit kan yang sufi yang betul. Karena dari keputusasaan jadilah sufi dadakan. Banyak sufi dadakan dari keputusasaan. Gitu ya. Sehingga beliau ternyata ya dengan renungan beliau itu, sehingga beliau berpendapat bahwa hati itu ya, ibarat cermin ya. Hati itu ibarat cermin. Dengan adanya panca indera, dengan adanya akal, dengan adanya persinggungan masyarakat, kadang-kadang hati itu terkotori sehingga sehingga tidak respect terhadap pantulan cahaya ilahi ya kali itu. Contoh begini kan ya, kita kadang melamunkan yang kita dengar, yang kita lihat kan ya. Oh, si itu gelis, padahal mungkin cahaya Allah itu mau datang ke hati, tapi karena pengaruh panca indera begitu dominannya, yang kita lamunkan, yang kita bayangkan, kadang-kadang
produk panca indrawi kan. Oh bener, enak bener ya musik ya. Kan ada ini ya. Bukan berarti menafikan indrawi, tapi jangan sampai ya dominasi indrawi terlalu besar ya. Dan mengalahkan hati nurani. Mengalahkan hati nurani gitu ya. Catat pemirsa. Dan mengalahkan hati nurani gitu ya. Sehingga beliau mengarang sebuah buku yang fenomenal sekali ya, kitab Ihya Ulumuddin itu. Kalau diartikan ya metode menghidupkan ilmu-ilmu agama ya. Beliau apa ya? Bukan mengawinkan istilahnya ya, bahwa mendamaikan keilmuan ya, bahwa filsafat dengan agama itu bisa rukun, fikih dengan tasawuf itu bisa rukun, ilmu kalam dan hadis ini tuh bisa rukun ya, diracik dalam Ihya Ulumuddin itu. Beliau hebat sekali ya, bahasa karena apa ya, gramatik dan retorik beliau itu hebat sekali ya. Kadang kan orang itu banyak yang apa, gramatiknya cakep tapi retoriknya kurang. Contoh inilah, ngobrol cas-cis-cus pinter tapi tidak indah kan itu ya. Banyak ya. Oh, contoh orang ngobrolin orang kan banyak yang tahan berjam-jam tapi kan tidak indah kan itu. Tidak indah, betul. Itulah. Bisa lah dikaji kitab-kitabnya. Kitab-kitabnya, kalimat-kalimat beliau itu untayan-untayannya ya sastrawi lah. Ya, sastrawi. Kang, itu kan tadi sebuah pemikiran-pemikiran yang memang bisa dikatakan itu sejarah pemikiran yang panjang ya Kang ya. Iya. Dari itu mulai mungkin hanya ringkas saja. Hanya ringkas saja ya. Kalau dibahas itu tidak akan habis beberapa tahun. Kalau dibahas mungkin bisa memakan waktu yang cukup lama ya Kang ya. Ini mungkin hanya bisa dikatakan muqaddimah ya, pengantar lah. Ya. Jadi sobat Legatan, bahwa bisa kita dengarkan tadi pemaparan dari Kang Jaja ini bahwa sejarah pemikirannya pun itu tidak main-main gitu beliau. Beliau pernah menganggap bahwa kebenaran yang sesungguhnya itu berawal dari panca indera yang kemudian terpatahkan dengan sendirinya dengan analisis beliau dan penemuan beliau dalam keraguan-raguannya. Yang kemudian beliau meyakini bahwa kebenaran itu bisa lahir dari akal manusia itu sendiri, dan akhirnya itu pun terbantahkan karena dia merasa ada kegersangan dalam jiwanya gitu. Akhirnya dia meyakinkan diri bahwa kebenaran yang hadir itu mungkin berasal dari jiwanya mungkin ya Kang ya. Yang akhirnya beliau tidak berhenti di situ dan akhirnya beliau mengambil jalan sufi untuk menyatukan kesemuanya itu. Tapi ini ya yang mesti digarisbawahi gitu ya. Kita itu kadang-kadang menjadi seorang penunggu di garis finish gitu. Dalam artian lah istilahnya mat layu sebelum berkembang gitu. Betul. Sudah bersufi sebelum berasional dan berindrawi. Itu menarik ini kan. Tapi itu apa kan? Proses maraton intelektual Al-Ghazalinya kan mesti ditempuh. Betul. Bagaimana beliau meyakini kebenaran indrawi, bagaimana beliau menghargai kebenaran rasionalisme. Baru beliau di koordinat akhirnya itu bersufi. Kita jangan enaknya doang bersufi langsung itu ya, tanpa menghargai indrawi dan rasionalisme. Betul. Itu menurutku tidak kurang begitu adil kalau mau mengikuti maraton intelektual Al-Ghazali. Iya, karena dan luar biasanya beliau tidak membuang gitu ya Kang ya. Kebenaran yang diambil dari indrawi, kebenaran yang diambil dari akal manusia itu sendiri itu tidak dibuang, tapi kemudian menjadi tahapannya yang kemudian pada titik sufistik beliau meyakini bahwa kesemuanya itu bisa disatukan dalam satu kesatuan yang mungkin dengan diilhami dengan cahaya-cahaya ilahi mungkin begitu kan? Iya. Mohon maaf kalau saya salah ngomong. Ya, saya juga mungkin hanya mampu berbicara saja ya. Sebenarnya kan masalah sufi itu ya masalah pengalaman batin gitu ya. Perjalanan spiritual yang begitu. Tapi ini mungkin hanya sebuah pembuka keilmuan saja.
Ya, itu mungkin Kang ya. Kita tadi sudah berbicara banyak tentang biografi, sejarah pemikiran, lalu mungkin terakhir nih Kang, masalah karya-karya beliau. Kan begitu banyak gitu Kang, karya-karya beliau yang mungkin kita tidak tahu karya-karya beliau itu apa saja. Nah, mungkin Akang di sini bisa menerangkan minimal lah nama-nama kitabnya, lalu kemudian yang mensarahkannya siapa dan lain sebagainya gitu Kang. Karya-karya beliau yang melegenda sampai saat ini. Karya-karya beliau yang banyak dikaji di pesantren itu ya ada metode pendidikan, misalkan bukunya, kitabnya yang berjudul Ayyuhal Walad ya. Wahai anakku lah kalau beliau di sana membahas tentang metodologi pendidikan, bagaimana belajar dan mengajar, bagaimana etika guru dan murid kan gitu ya. Terus bagaimana kurikulum penjenjangan keilmuan kan itu ya. Itu kan kurikulum itu ya memang Imam Al-Ghazali bahkan ya sempat memberikan analogi bahwa daging itu memang bergizi ya, tapi bila diberikan pada bayi yang baru lahir itu kan bisa bisa bahaya ya. Makanya begitu menjadi konsen Imam Al-Ghazali bahwa dalam tahapan pendidikan pun itu ya mesti alimun nasabi qadri kulim kan itu ya, ajarilah manusia sesuai kadar keinteleknya gitu ya, inteleknya. Masa depan ibu-ibu mesti kata populer atau kata milenial kan bisa jompang betul. Jadi beliau pernah ya Kang, bahkan saya baru tahu ini karya beliau ini ada yang membahas tentang ada itu Ayyuhal Walad gitu, tentang pendidikan anak ya. Tentang pendidikan. Kalau sekarang mungkin bisa diterapkan di PAUD gitu ya Kang ya, di TK mungkin. Bukan hanya di PAUD tapi sampai ke jenjang perguruan tinggi ya. Begitu. Bahkan dalam kitab Ayyuhal Walad beliau ya tepat gunanya sebuah ilmu minimal ya kata beliau itu ditinjau dari dua hal. Pertama dari aspek tepat gunanya, yang kedua dari argumentasi pembuktiannya. Contoh begini ya, ilmu agama dengan ilmu fikih dengan kedokteran kan lebih penting fikih ya dibanding kedokteran. Terus tentang ilmu misalkan ilmu astrologi, ilmu perbintangan dengan kedokteran lebih penting kedokteran gitu. Tahapan-tahapan seperti itu sudah dibincangkan sama Imam Al-Ghazali. Jadi sangat luar biasa sekali. Ternyata dalam sekali pemikiran beliau. Kita kan hanya sebatas tahu nama saja gitu kan. Terus pembahasannya hanya sebatas mungkin pemikiran beliau di bidang kefilsafatannya. Tapi yang paling populer itu ya di pondok pesantren itu ya kitab Ihya Ulumuddin yang 4 jilid itu. Yang 4 jilid itu. Juga alhamdulillah saya ini ya pernah mengkaji di kitab yang terakhir ditulis beliau itu berjudul kitab apa itu? Minhajul Abidin itu. Minhajul Abidin itu ya kitab beliau yang membahas tentang makomat atau tahapan-tahapan untuk menjadi Abdullah sejati kan itu ya. Jadi Abdullah sejati bagaimana metodologi beribadah. Nah di syarahinya itu saya juga baru sadar beberapa tahun belakang ternyata yang mensyarahi kitab beliau itu Kiai Indonesia. Kiai Indonesia kan? Yang siapa itu kan? Kiai Ihsan Jampes dari Kediri. Dari Kediri. Wah, orang Kediri harus patut berbangga. Indonesia juga melahirkan ulama-ulama yang hebat di kancah dunia itu. Gitu. Jadi dalam filsafat misalkan ada ya, dalam filsafat misalkan tentang Al-Munqidhu minad Dhalal itu autobiografi dan sedikit membahas tentang filsafat. Ada juga Tahaffutul Falasifah ya, Tahaffutul Falasifah itu ya koreksi terhadap kesalahan kaum filosof itu.
Tapi kadang-kadang dijadikan alat buat orang yang tapi tidak suka filsafat ya kan? Kadang-kadang dijadikan alat sama orang yang nggak suka filsafat, bahwa Imam Al-Ghazali juga nulis kitab. Tidak berfilsafat gitu kan? Berarti, nah itu banyak kan di kalangan gitu kan? Yang berpikirnya itu kan tidak tepat gitu ya. Tidak bertahap gitu ya kan? Tidak bertahap. Bahwa beliau menempuh jalur beginilah. Saya itu melarang anak makan rendang itu kan gara-gara anaknya masih bayi kan gitu. Kalau sudah kuliah ya monggo bahkan beliin kan itu ya. Itu tahapan keilmuan juga seperti itu. Jadi ada tahapan-tahapan tertentu. Jadi ketika bukan berarti beliau anti filsafat, tapi filsafat itu memang ada ya kekeliruannya gitu. Dan harus orang-orang yang sudah paham. Bahkan beliau pun juga dalam kitab-kitabnya menggunakan rasionalisme Aristotelian kan itu dalam argumentasi. Berarti beliau tidak anti filsafat. Banyak ya Kang. Pemikiran-pemikiran beliau atau tulisan-tulisan beliau yang argumentatifnya diambil dari filsafat gitu. Ya, itu mungkin sobat legatan sekalian, kita sudah berbincang banyak tentang Syekh Imam Ghazali, dari mulai biografi, terus juga sejarah pemikirannya, karya-karyanya, sampai akhirnya beliau dinobatkan menjadi salah satu imam paling besar di dunia dan paling berpengaruh di dunia, yang pemikiran-pemikirannya pun masih relevan di zaman sekarang dan dibahas di berbagai penjuru dunia ya, pemikiran-pemikirannya ini. Mungkin Kang, terakhir Kang, sedikit pesan dari Akang untuk kaum muda yang mungkin ya khususnya kaum muda muslim gitu ya Kang, kaum muda muslim terus juga yang ada di Indonesia bahkan mungkin di dunia, agar bagaimana kita mengambil suatu langkah itu jangan sampai terburu-buru seperti yang diajarkan mungkin Imam Ghazali dalam hal pemikiran. Kang, nah mungkin Akang bisa memberikan satu saran. Mungkin catatannya bahwa sebuah kebenaran itu memang posisi kita itu kan hanya pencari kebenaran. Hanya pencari kebenaran posisinya. Berarti apa yang mesti kita teladani dari beliau satu ya, gairah intelektualnya. Yang kedua semangat berkaryanya. Kita kan bisa ya ribuan karakter ngetik, tapi cuma WhatsApp chatting itu kan dicoba bikin kolom, bikin puisi, bikin syair itu kan bisa bermanfaat. Bayangkan Pak Syed, rentang waktu 55 tahun beliau menghasilkan puluhan karya, bahkan ada yang menyebut 113 karya. 113 berarti sangat produktif. Kita ya, yang contoh saya lah 34 tahun nulis skripsi aja kan Allah itu kan 34 tahun baru satu karya nulis itu baru. Coba bayangkan kalau itu perlu gairah untuk intelektual. Terus gairah intelektual. Ya, kita jangan menjadi penunggu di garis finish. Mesti juga mengikuti maraton intelektual beliau. Berpikir ya. Indrawi menghargai indrawi, pengetahuan indrawi, rasionalismenya juga sistematis, argumentatifnya jelas, kuat. Nah, baru beliau menemukan ketidakpuasan. Oh, ternyata hati saya ada yang gersang. Kita kadang-kadang jadi penunggu di garis finish. Tahu-tahu jadi sufi. Tahu-tahu jadi sufi tanpa tahu pengetahuan indrawi, tanpa tahu pengetahuan argumentatif rasional gitu. Itu layu sebelum berkembang ya bagaimana. Nah, terus kecintaan beliau terhadap ilmu itu, terhadap ilmu, kecintaan beliau terhadap ilmu mungkin itu ya. Jadi bayangkan ilmu itu kan abadi ya, Ilmu itu abadi.
ilmu itu abadi. Ilmu itu abadi. Bayangkan sudah hampir 1000 tahun, bahkan bisa lebih kan ya. 450 Hijriah, sekarang 1441 Hijriah ya. Tapi beliau pemikirannya masih relevan. Bukan hanya di Indonesia, bukan hanya di kaum pesantren, tapi di barat pun jadi kajian tersendiri. Betul. Terus mungkin kita ya untuk milenial barangkali ya, untuk kita yang terlahir di penghujung 2000, penghujung abad 20 ya. Ya mungkin apalagi sekarang ya marak ilmu itu sekarang apa ya, berita dan wawasan pengetahuan itu gampang sekali diakses gitu ya. Tapi yang menjadi minim itu mempertanyakan kebenaran gitu. Nah, itu kan betul. Mempertanyakan kebenaran itu bukan hanya bertanya, tapi perangkat mempertanyakannya gitu ya. Perangkat mempertanyakannya. Perangkat mempertanyakan. Kan itu seperti itu kan. Kan bukankah manusia adalah al-insan hayawanun natik? Iya kan, dalam mantik juga bahwa manusia itu binatang yang berkomunikasi, yang berpikir, yang bertanya gitu. Masa kita pada berita tidak bertanya, pada wacana tidak bertanya, bahkan menggugat pun tidak sana kan, ada istilah kritis gitu kan. Itulah mungkin iklim, sehingga iklim intelektual bisa benar-benar terjaga. Ya, jadi itu sobat legatan sekalian, catatan terakhir dari Kang Jaja diambil dari pelajaran dari Syekh Imam Ghazali, yaitu jangan gairah intelektual kita yang pertama gairah intelektual kita itu harus tetap ada gitu untuk menjadi seorang yang katakanlah berharga di muka bumi ini. Yang kedua, jangan ketika baca. Jangan pernah menunggu di garis finish gitu kan. Ini istilah yang luar biasa sekali dari Kang Jaja. Saya pun gampang masuk gitu dengan istilah ini. Maraton intelektualnya udah mesti dari sprint sampai finish. Iya betul. Jadi jangan ujung-ujung supi gitu. Ya intinya seperti itulah. Jangan ujung-ujung supi sebelum mengambil jalur misalkan kebenaran dari panca indera, akal sehat, dan memenuhi gairah-gairah jiwa kita dengan kebaikan-kebaikan sehingga cahaya Tuhan bisa masuk. Nah, yang terakhir adalah kecintaan kita terhadap ilmu. Yang sebelum terakhir ya, kecintaan kita terhadap ilmu itu harus tetap dijaga, dan bagaimanapun juga kita harus selalu bertanya gitu, ilmu apa yang akan kita pelajari di kemudian hari, saat ini dan di kemudian hari. Yang terakhir, jaga iklim keilmuan kita gitu. Jadi iklim kita jangan kalau tandus, kalau terlalu becek jangan, tapi selalu stabil gitu, stabilitasnya tetap terjaga. Ya, itu mungkin. Terima kasih Kang Jaja atas waktunya. Mohon maaf ya, kita sedang ini ya, bahwa kita mesti punya cakrawala pikir bahwa banyak yang kita tidak ketahui ketimbang yang kita ketahui. Nah, itu mungkin makanya kehausan akan mencari kebenaran itu mesti dipupuk terus menerus. Ya, itu mungkin yang paling spektakuler gitu kata-kata beliau. Jadi jangan sampai kita berhenti dalam hal mencari kebenaran gitu. Terus berpikir, berkarya, dan membuat hal-hal atau karya-karya nyata yang bisa dipakai di dunia relevan, di dunia nyata gitu. Terima kasih Kang. Mungkin kita sudah mewawancarai Kang Jaja sebagai intelektual Muslim muda. Amin. Pada zamannya. Semoga gitu menjadi doa. Ya memang sudah. Ya, itu dia pemirsa sekalian. Kita sudah berbincang-bincang, sekedar informasi. Kita sedang berada di pondok pesantren apa Kang ini Kang? Ini Madrasah Al-Irsyad. Pondok pesantren dan sekali Madrasah Al-Irsyad yang kebetulan Kang Jaja sendiri sebagai saya hanya ikut ngajar lah. Ikut ngajar. Sangat tawadu sekali beliau ya ternyata.
Untuk mengajar lah. Padahal beliau yang mempengaruhi madrasah ini Bukan. untuk lebih progres lagi. Hanya nebeng aja. Nebeng ngajar katanya. Nebeng aja udah kayak gini, apalagi kalau sudah mulai masuk di ranah-ranah yang lebih vital gitu ya kan. Wah, mungkin ini bisa menjadi madrasah yang bisa menjadi percontohan di Kabupaten Garut. Yang mudah-mudahan itu amin ke depan, mudah-mudahan itu bisa menjadi sebuah realita dan bukan tidak mungkin gitu itu bisa terjadi. Sekali lagi terima kasih banyak, mohon maaf atas segala kekurangan kepada pemirsa. Terus berpikir positif agar kita bisa menemukan kebenaran itu. Seperti tadi pernah disambit di pertengahan pembahasan bahwa kita jangan sampai terprovokasi terhadap informasi. Misalkan karena panca indera kita ini lebih dominan, akhirnya kita mengesampingkan nilai-nilai nurani kita gitu. Itu jangan sampai terprovokasi kepada hal-hal yang tersebut. Akhirnya kita terbawa terhadap provokasi tersebut dan akhirnya mengesampingkan hati nurani. Nah, itu mungkin pembahasan yang bisa kita sampaikan pada konten ini. Mudah-mudahan kita tetap ada dalam kesehatan, progres dalam terus berkarya, progres dalam pergerakannya, dan salam kesejahteraan bagi kita semua.